Gini Pak, di perkembangan teater kekinian di Jakarta khususnya ya kan banyak ada menggunakan media sosial juga gitu. Teater yang menggunakan medium teknologi. Iya. Nah, tapi itu kebanyakan lebih menciptakan isu-isu baru ketimbang pertunjukan teaternya. Betul, itu Dengan yang mungkin kan, yang dikritik orang, Gandri. Juga kenapa harus memakai isu-isu. Maka saya setuju kata-kata Riantano. Riantano, kalau dia bilang, kenapa kita harus memakai isu lain? Karya kita dia harus begini, semacam isu tandingan. Setuju saya. Malah Riantano ngomong begitu. Nah, dengan demikian bagaimana menurut Anda posisi penulis naskah teater kini di situasi kontemporer atau malahan perkembangan teater sekarang menunjukkan bahwa teater tidak lagi punya lawan ideologi besar. Jadi dengan demikian teater tak lagi sanggup menjadi media yang mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Mungkin itulah mungkin saya setelah melihat ini, saya ingin membuat naskah pendek. Nggak sampai 10 menit selesai. Mentaskannya juga dengan waktu yang sama itu pendek. Satu babak kan bisa setengah jam tuh. Iya. Itu bisa tiga lakon. Oh, iya. Terus saya pikir kan ada 5 naskah. Salah satu yang sering dimainkan teman-teman tuh halte. Jadi saya tertarik pada halte, di mana selalu bermunculan orang-orang tidak saling kenal, tapi mereka ngomong. Habis ngomong selesai. Oh iya. Itu yang pertama kali saya tulis, nggak sampai 10 menit itu. Nanti semua kan mau saya bikin label 10 minutes play, lakon 10 menit. Biarpun ada yang nggak sampai 10 menit, hanya 5 menit. Kalau menurut Bapak gimana sih perkembangan teater sekarang Pak? Pandangan Bapak sendiri? Ya itu, kalau dulu teater remaja yang kayak nonton itu mencari jati diri, mungkin sekarang teater sekarang itu mencari jati dirinya apa? Sebenarnya teater Indonesia mungkin itu yang mereka cari. Ya bermacam-macam persepsi, dan saya kira semuanya sah aja. Ada gaya ini kan, sehingga seorang penulis, siapa saja yang punya inovasi itu muncul, dikenal orang karena gayanya. Itu yang diinginkan. Gaya itu menentukan label. Apakah sudah menemukan itu gaya itu? Ya mungkin seperti Rendra, Arifin Sino, Putu Wijaya, yang mungkin sudah menemukan gaya. Seperti tadi itu, tiba-tiba ada gaya komedi Istanbul. Akhirnya abad 19 itu sampai abad 20 sampai Sri Mulat, semuanya memakai gaya komedi Istanbul. Biarpun namanya Miss Cici, ada namanya Dadanella, ada macam-macam nama. Akhirnya yang bertahan tinggal Miss Cici bahasa Sunda, Sri Mulat bahasa Jawa. Itu kan di luar mungkin di luar pemikiran teater kuno kok bisa muncul. Kala itu karena mereka berhadapan dengan penontonnya. Miss Cici penontonnya orang Sunda, ya sudah akhirnya menjadi teater Sunda. Dulunya aja komedi Istanbul itu biasa. Iya. Sri Mulat ketika lahir di Solo, dibawa oleh Sri Mulat, dibawa keliling, akhirnya menemukan bentuk bahasa Jawa. Jadi teater itu kan ketika kita main di atas seperti itu, berinteraksi dengan lawan main, saling berinteraksi dengan pentas, berinteraksi juga dengan penonton, kayak begitu. Supaya penonton mengerti, akhirnya bahasanya juga dipakai bahasa apa yang disukai oleh iya mungkin itu. Jadi hasil interaksi, dan itu pergulatan lama. Akhirnya menemukan bentuk Miss Cici bahasa Sunda, Sri Mulat bahasa Jawa. Itu tepat sekali penontonnya. Jadi rootnya sebenarnya sama Pak ya? Iya, begitu. Akhirnya menemukan. Oke. Sehingga kita menemukan gaya Sri Mulat, kita menemukan gaya Miss Cici, kita menemukan gaya Lenong. Lenong juga bagian dari itu? Iya, perjalanan dia. Di Surabaya gaya Ludruk, udah.
menemukan akhirnya. Oh. Akhirnya mungkin nanti Anda ini sebagai teater kontemporer suatu saat akan menemukan kayak apa yang penonton bisa menerima. Iya, iya. Berarti ada uang, ada karcis sudah terjual karena ada penontonnya kan gitu. Iya, iya.